Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiqomah Al-Bazakia dengan NIM 202100801019 dari kelas Manajemen 21D Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi perkuliahan Akuntansi Manajemen bab 12 yang berjudul Balance Scorecard. Yang pertama ada definisi, konsep, dan perspektifnya. Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance Scorecard dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance Scorecard berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, Balance Scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Selanjutnya, Balance Scorecard menurut Kaplan dan Norton dalam Cipayung 2009 mengatakan bahwa suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial, masa depan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Diturunkan dari proses penerjemah strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2011 di bukunya halaman 140, Balance Scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengatur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Balance Scorecard merupakan suatu alat pengukuran kerja yang terdiri dari 4 perspektif untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, fungsi dari Balance Scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, dan yang terakhir sebagai alat Key Performance Indicator perusahaan, serta sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Selanjutnya, ada 4 perspektif Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business perspektif, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Dalam Balance Scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan implementasi dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa Gross Operating Income, Return on Investment, atau Economic Value Added. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness hingga terjadi peningkatan laba, peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis Anda memiliki daya tarik kepada para investor. Bisa dikatakan, perspektif yang satu ini sangat penting dan menjadi dasar ukur kesehatan bisnis Anda. Kunci perspektif keuangan yaitu keuntungan, tren pertumbuhan, economic value added, dan return of equity and investment, serta arus kas.
Pengukuran dalam perspektif keuangan nantinya akan menunjukkan apakah rencana dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi peningkatan laba perusahaan, serta dalam pencapaian tujuan yang dicapai dalam penerapan perspektif keuangan. Menurut Tugrahayu pada tahun 2015, Balance Scorecard tetap menggunakan perspektif finansial karena ukuran finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam Balance Scorecard, perspektif pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan, maka perusahaan harus mampu untuk memahami kebutuhan pelanggannya. Menurut Rudianto pada tahun 2013 di bukunya di halaman 241, dalam perspektif pelanggan Balance Scorecard, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis dalam sasaran. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Core Measurement Group, kelompok inti, dan Customer Value Proposition atau kelompok penunjang. Kelompok inti atau Core Measurement terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu atribut-atribut produk seperti harga, mutu, fungsi, hubungan dengan pelanggan, citra, dan reputasi. Kunci perspektif konsumen yaitu kepuasan, retensi, akuisisi, nilai manfaat, dan market share konsumen. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal. Menurut Husna pada tahun 2017, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dalam mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Dalam perspektif ini, manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pelanggan. Selain itu, manajer juga akan mengetahui sejauh mana bisnis yang telah mereka jalankan. Menurut Yuwono dalam Solihah pada tahun 2015, membagi proses bisnis internal ke dalam proses sebagai berikut. Yang pertama, ada proses inovasi, yaitu proses dalam unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Yang kedua, proses operasi. Proses operasi yakni proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Dan yang ketiga, proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspective. Menurut Husna pada tahun 2016, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, meningkatkan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik serta perbaikan rutinitas pekerjaan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia dan sistem serta prosedur. Selanjutnya,
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja. Kapabilitas pekerja adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama, kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan pada konsumen. Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja adalah keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, pengakuan, akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif serta dukungan dari atasan. Yang kedua, retensi pekerja. Retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan, di mana kita mengetahui pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi, keluarnya seorang pekerja yang bukan karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intelektual kapital dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover di perusahaan. Yang terakhir, produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk menghasilkan output tersebut. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Intinya, dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, balance scorecard lebih menekankan pada aspek organisasi, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menjadi faktor keunggulan yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.